bagi Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita semua. Terbukti sore ini kita masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Biar fokus kita hanya untuk Tuhan. Biar sore ini semuanya hanya tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu kami berseru. Sebab kau tempat perlindungan kami, kau kubu pertahanan kami. Hosana bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pertahananku dan perlindunganku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus
segalanya. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur Tuhan dan terus bersyukur kepadamu, sebab anugerah-Mu tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Dan hanya anugerah-Mu juga yang telah menuntun kami untuk ada di dalam bait-Mu yang kudus, untuk beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu yang teragung di antara segala yang diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar seluruh keberadaan kami mendapatkan basuhan penyucian oleh darah Tuhan kami, Kristus Yesus,
Allah kami, supaya ibadah kami sore hari ini benar-benar layak, berkenan, dan memuliakan nama-Mu. Semua pelayan-pelayan, singer, song leader, pemain musik, seantero jemaat, biar aliran kuasa Roh Kudus mengalir, memimpin, dan menguasainya. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Biar ia ada dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kebenaran-Mu yang akan diseberangkan itu mendapatkan tempat di hati kami. Seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Kita boleh berikan salam di samping kiri kanan kita. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita baik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan.
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Kita percaya bahwa kita yang datang dengan beban persoalan, kita pulang dengan membawa kemenangan daripada Tuhan. Walau 1000 rebah di setiap hidup kita, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita sama-sama menaikkan pujian ini dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau Allah penolong setiap kami.
kasih Tuhan. Sama-sama dengan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami. Kepadamu kami menaikkan syukur, puji dan sembah. Engkau yang layak menerima segala pujian hormat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami sampai pada sore hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk berbuat bakti, memuliakan, menyanjung, meninggikan nama-Mu. Engkau berikan kami waktu untuk kami berbuat bakti kepadamu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Dan kini saatnya kami mau dengar firman Allah, bicara buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Allah ikut bekerja menolong kami untuk bisa memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, karena saya akan menyinggung tentang bagaimana mendatangi Tuhan, menghadap Tuhan, bertemu Tuhan, perlu dengan ketulusan. Dan tidak dengan perilaku munafik atau berpikiran jahat atau ingin melakukan yang buruk. Bisa tayangkan dulu kunjungan kami ke Oimova menyambut 1000 orang jemaat yang bergabung 1000 orang yang bergabung ke dalam gereja sidang jemaat Allah. Anda bisa menyaksikan orang-orang yang asli. Anda lihat mereka masih mamasiri keras, masih merokok. Saya pegang tangan dengan beberapa laki-laki atau memberi salam seperti ini, terasa bau sopi. Tapi Anda lihat mereka merindukan sebuah kebangunan rohani. Mereka merindukan sebuah perubahan. Mereka merindukan transformasi. Anda lihat gigi mereka masih hitam, tapi mereka waktu kita nyanyi mereka mulai menangis. Ya, mereka mulai buka hati pada Tuhan. Mereka datang dengan polos, tulus, walaupun mereka belum ada dalam perubahan, tapi mereka rindu. Anda dapat melihat ini bersama pendetanya bergabung ke dalam gereja sidang jemaat Allah, ada 1000 orang lebih.
sukacita yang ada sampai pendeta-pendeta semua menari, bukan karena pesta sekuler, tapi karena ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Anda lihat mereka yang punya gigi hitam karena mama siri, tapi waktu dengar sedikit firman Tuhan dan nyanyian rohani kami nyanyikan, mereka mulai menangis, meratap. Mereka rindu perubahan. Jadi beda dengan kita yang bilang sudah maju di dalam Tuhan. Beda kan, kita sudah bertobat ya. Ini belum ini. Ini pendetanya yang bergabung, itu istri pendeta. Ya. Jadi bersama dengan jemaatnya ada 1.000 orang lebih. Ini waktu saya gantung stola GSJA di pendeta yang bergabung dengan kami. Mereka belum tahu rokok berbahaya, minuman keras berbahaya. Lalu sirip pinang juga mungkin berbahaya buat mereka punya paru-paru. Tapi waktu kami tiba, mereka rindu Tuhan. Mereka rindu perubahan. Mereka rindu sebuah transformasi. Dan ini penanaman nama gereja. Anda lihat mereka-mereka ini. Itu GSJ Elim Kenam di Oemova. Di pinggir jalan. Di tempat yang termasuk rame di situ. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka datang dalam keadaan apa adanya. Mereka belum tahu apa-apa, tapi mereka tulus. Mereka tidak munafik datang. Kadang-kadang kita ini ada buat yang tidak benar, kita bikin seperti tidak ada salah. Tapi mereka belum tahu, jadi mereka datang apa adanya. Sampai yang ada duduk dekat saya itu, waktu kami pergi pertama, itu ngomong dengan saya tuh, bawa sopinya keras. Tapi mereka tulus, itulah keadaan mereka, mereka rindu perubahan. Sekarang mereka sudah bangun fondasi gereja 10 kali 25. Dalam tempo 1 minggu fondasi itu selesai. Jadi kita harus membantu untuk kirim besi, untuk cor, tiang-tiang, lalu pasang kap, lalu atap untuk mereka bisa beribadah di dalamnya. Karena kita baru kirim 6 lembar terpal untuk bikin tenda, mereka berbakti dalam tenda. Ini tenda itu yang mereka. Anda lihat, mereka meratap, mereka menangis. Mereka rasa bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Mereka merindukan. Mereka betul-betul polos, tidak tahu bahwa keadaan mereka ini ada di dalam kekelaman. Mereka tidak tahu, tapi mereka rindu Tuhan. Saya pikir cukup. Lalu saya mau baca firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang datang pada Tuhan dengan keadaan tulus, polos. Tak usah kita coba poles sesuatu. Tak usah kita coba bikin masker di muka. Datang polos-polos seperti orang-orang ini. Mereka polos, lurus, datang. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka jalani sedang salah. Tapi mereka rindu Tuhan. Nah, saya mau baca. Yohanes 8 ayat 7.
bait Allah itu pagi-pagi benar. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di atas tanah atau di debu. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, berarti memaksa, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi ini kali kedua. Kali pertama Tuhan Yesus membungkuk, tulis di tanah. Mereka paksa. Bagaimana pendapat Yesus? Yesus bangun lagi lalu berkata ayat yang ke-7 itu, "Kalau kamu tidak berdosa di antara kamu, ia yang pertama angkat batu lempar perempuan itu." Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, ayat ke-9, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan ini, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Rombongan ini yang bawa perempuan yang menurut mereka didapati berbuat zina. Mereka datang dengan tidak tulus. Mereka datang dengan tidak lurus hati. Mereka datang dengan pikiran dan hati yang penuh dengan kejahatan. Mereka ingin menyusahkan Yesus. Kedatangan mereka bertemu Yesus bukan untuk dapat kelepasan, bukan untuk dapat pengampunan, bukan datang untuk dapat pembebasan, bukan datang untuk mendapatkan kemerdekaan dari dosa. Tetapi mereka datang dengan trik. Mereka datang dengan tujuan yang sangat kejam dan jahat. Mereka berpikir Yesus segera ditangkap. Mari kita lihat bagian pertama. Jesus this morning to the temple was faced with a problem. Dari pagi-pagi Yesus pergi ke bait Allah untuk mengajar, untuk memberitakan berita kerajaan Allah tentang kelepasan, tentang pengampunan, tentang pembebasan, tentang jalan ke surga. Bukan pergi untuk berdagang, bukan pergi untuk urusan politik atau ekonomi atau urusan-urusan usaha yang lain. Dan perginya ke bait Allah
Tapi pagi-pagi benar perjalanan ke bait Allah pertama sudah menghadapi atau diperhadapkan dengan masalah. Tujuan perjalanan adalah mulia. Masalah tidak pernah undur. Jadi begini pelajarannya, Bapak Ibu. Melihat apa yang terjadi, sering kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita ingin menyanjung Tuhan. Kita ingin melakukan hal-hal yang mulia. Dengar baik-baik. Pagi-pagi benar Yesus ke bait Allah untuk mengajar. Langsung dia diperhadapkan dengan masalah. Itu berarti masalah tidak pernah undur daripada kita. Kadang-kadang kita datang ke gereja. Mau keluar. Sudah diperhadapkan dengan masalah. Masalah cari baju tidak dapat, bisa jadi masalah. Masalah cari sepatu tidak dapat, jadi masalah. Masalah naik angkot, lalu orang isap rokok di atasnya, lalu saudara bilang stop dulu. Lalu dia bilang ini bukan uang bapak atau ibu, saya punya uang, masalah. Saudara turun di depan gereja lalu datang lalu asar atau penerima tamu pegang tangan dengan saudara. Dia tidak lihat wajah saudara sambil pegang tangan dia lihat ke lain. Sudah jadi masalah. Saudara bisa tersinggung. Diperhadapkan dengan masalah. Saudara sudah datang di dalam gereja waktu duduk beribadah. Saudara sedang serius ke depan. Tiba-tiba mata saudara melihat teman di sebelah sedang main Facebook. Masalah saudara jengkel. Atau main WA, atau Twitter, atau yang lain-lain. Sudah ada masalah. Atau waktu saudara masuk dalam gereja, waktu keluar dari lift, lihat teman yang pernah gosip saudara ada di situ. Hati mulai tidak senang. Jadi di mana-mana ada masalah. Yesus pagi-pagi tujuan mulia diperhadapkan dengan masalah. Masalahnya mereka bawa seorang perempuan yang dikatakan tertangkap karena berbuat zina. Lalu masalahnya mereka sedang berupaya untuk menangkap Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan ini Yesus telah menjadi patron dan model. Dia melakukan yang terbaik tapi masalah tetap datang. Saudara dan saya, ibu bapak dan saya, dalam melakukan hal yang baik, jangan selalu berpikir bahwa saya lakukan yang baik pasti masalah tidak datang. Tidak. Iblis selalu punya cara untuk memunculkan masalah. Jadi itu bagian pertama. Karena itu, selalu dan senantiasa dekat dengan Tuhan, selalu mawas diri, selalu hati-hati, selalu banyak berdoa, selalu ingat firman Allah. Sebab kalau tidak, kita akan berkata begini. Nah, saya mau pergi gereja. Saya berdoa, saya ada dalam gereja. Tapi kenapa masalah ini jadi? Memang masalah selalu ada. Saudara ingin supaya keluargamu itu kalau bisa punya hati beribadah bersama-sama, entah istri atau suami atau anak-anak. Ingin supaya mereka jadi anak yang baik. Tapi mereka bikin masalah. Tak usah bingung tentang hal itu. Tuhan Yesus saja maksud mulia datang di bait Allah pagi-pagi diperhadapkan dengan masalah. Tapi cara Tuhan Yesus menghadapinya itu yang kita tiru. Dia tidak terjerembab dan terjerat dalam masalah itu. Tapi dia terus melakukan apa yang tepat sesuai dengan apa yang dia omong. Yaitu firman Allah. Dan dia itu adalah firman. Nah kalau saudara dan saya membaca kembali ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Masalahnya sangat besar. Ada seorang perempuan berzina. Ayat yang ke-6.
adalah upaya pencoba datang lewat imam-imam ahli Taurat, Farisi, Saduki. Dia berkata bahwa mereka membawa masalah ini untuk menimbulkan masalah yang lain. Membawa masalah perempuan berzina untuk memunculkan masalah yang lain, yaitu tangkap Yesus. Mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi masalah terus disodorkan untuk melahirkan masalah yang lain. Disodorkan untuk masalah yang lain. Jadi Anda, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, saya mau tegaskan kepada kita bahwa jangan berharap dalam hidup ini masalah menjauh daripada kita. Tapi mari kita belajar bagaimana Yesus diperhadapkan dengan masalah. Apa yang dia lakukan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan ikuti terus ini. Mengapa mereka membawa masalah atau perempuan itu saja, sedangkan laki-lakinya tidak? Padahal di dalam Imamat 20, ayat yang ke-10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Tapi Anda lihat, di mana laki-laki itu harus menggenapi firman Allah. Dua-dua harus dibawa untuk diadili. Dan diadilinya itu hukuman mati. Why do they bring the woman only, while the man do not they bring to Jesus? Kenapa? Laki-lakinya tidak. Dalam analisis teologisnya kira-kira begini. Ini analisis teologisnya. Seorang pelacur itu pasti cantik ya. Sepanjang hidup saudara-saudara tidak lihat pelacur tidak cantik. Sebab dia make up muka. Dia pergi ke salonnya ibu Ibu Suraji. Dampingi di salon make up. Taruh bulu mata bikin lentik. Taruh bibir merah yang minor. Pakai pakaian yang you can see. Kalau terjemahannya pakaian yang lu dapat lihat kok. Kira-kira begitu, you can see. Untuk menarik perhatian, pasti perempuan ini perempuan cantik. Dan pasti perempuan ini perempuan yang punya daya tarik. Sehingga bisa mempengaruhi laki-laki untuk datang dan melakukan perbuatan zina. Apalagi kalau tidak di dalam Tuhan. Seorang pengkhotbah yang pernah berkhotbah di gereja ini waktu gereja kita masih di bawah, yaitu Ibu Esther Kando. Dia bilang kalau di dalam Tuhan kalau tidak di dalam Tuhan makin cantik makin murah. Tapi kalau di dalam Tuhan makin cantik makin mahal. Kalau tidak di dalam Tuhan makin cantik makin murah. Perempuan ini mungkin tidak di dalam Tuhan. Dia cantik, punya daya tarik yang hebat sekali. Tapi murah sekali karena semua orang boleh datang di situ. Dan dia dapat melayaninya. Nah, ada pertanyaan. Mengapa perempuan itu saja yang dibawa? Lalu laki-lakinya tidak dibawa oleh Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Sekali lagi dalam analisis teologisnya begini. Ketika ia tertangkap, ketika laki-laki dan perempuan ini tertangkap, mereka berbuat zina dan ingin dibawa kepada Yesus. Kira-kira laki-lakinya omong begini, oke, saya boleh dibawa, tapi sampai di sana saya akan bongkar bahwa kamu juga pernah datang di sini. Kamu semua ini juga pernah terbabit dengan kecantikannya. Dan kamu pernah mengunjungi rumah bordir ini, perempuan ini. Oke, bawa saya bongkar semua. Akhirnya mereka kasih tinggal laki-laki itu karena takut mereka terbongkar perbuatan kemunafikan, kepalsuan,
dan perilaku jahatnya. Lalu mereka bawa saja perempuan ini. Dan waktu mereka bawa, melanggar firman Allah lagi. Sebab firman Allah dalam Imamat 20 ayat yang ke-10 itu berkata, the man who commit adultery with another man's wife, he who commit adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Karena ayat itu berkata begitu, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain atau perempuan lain, jadi berzina dengan istri sesamanya manusia atau perempuan lain, pastilah dua-duanya dihukum mati. Jadi melanggar lagi. Melanggar karena apa? Karena si laki-laki dalam penelitian dan pemahaman teologisnya, dia berkata bahwa saya akan bongkar di situ bahwa bukan saya saja yang kunjungi rumah bordir ini dan kunjungi perempuan ini, tapi kamu semua yang tangkap saya ini juga sudah pernah. Akhirnya firman Tuhan Imamat 20 ayat 10 batal karena hanya bawa perempuan saja, laki-laki tidak dibawa. Waktu mereka bawa perempuan ini, Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Facing these problems, Jesus stopped down and write on the dust or ground with his finger, dengan jarinya. Itulah first writing, itulah penulisan yang pertama oleh Yesus. Seperti ayat 6 berkata, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan sampai saat ini semua para teolog, orang-orang yang sekolah teologi sedang coba membuat penelitian. Tuhan Yesus tulis apa di tanah? Tuhan Yesus tulis kalimat apa di atas debu? Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, memaksa Yesus tentang pendapat Tuhan Yesus, ia pun bangkit berdiri. Jadi waktu pertama tulis di atas abu, di atas tanah, mereka paksa, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu. Sedangkan Imamat 20 ayat 10 tadi bilang mesti lempar dengan batu, mesti bunuh, dua-dua mesti bunuh. Tapi mereka bawa perempuan saja. Di mana laki-laki? Kan dua-dua. Sekarang satu saja. Lalu Yesus bangkit berdiri. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa atau tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus kan Tuhan. Yesus tahu bahwa sebenarnya mereka ini juga sudah kunjungi tempat pelacuran rumah bordir itu dan perempuan ini. Tapi kebetulan mereka tidak tertangkap. Kebetulan yang tertangkap sekarang ini. Dan yang tertangkap ini sudah ancam mereka. Kalau saya dibawa menghadap Yesus, saya bongkar bahwa kamu juga pernah datang. Maka itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak berbuat dosa di antara kamu, kamu yang ada sekarang, pertama ambil batu, lempar perempuan itu. Lalu Yesus ayat 8, second writing
on the dust. Kedua kali menulis di atas debu. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Waktu dia membungkuk yang kedua kali dan menulis di tanah. Ayat 9. Oh, tidak kelihatan sempurna. Tapi saya harap saudara bisa mengikutinya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sebab mereka bawa untuk supaya dilontari dengan batu sampai mati. Lalu ayat 9 mengatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus sendiri bersama perempuan itu. Ada pertanyaan yang besar. Why all of them from old to young left Jesus and the woman in that place? Ada pertanyaan, mengapa mereka semua tua muda lari kasih tinggal Yesus dan perempuan itu di situ? Waktu Yesus tulis di tanah, waktu Yesus tulis di atas debu. Saya kasih tahu latar belakang sejarahnya. Dalam sejarah Yudaisme, setiap perempuan laki-laki yang berbuat zina itu ditangkap orang, dibawa menghadap imam besar. Waktu menghadap imam besar akan bertanya pertama dalam budaya Yudaisme atau kelompok orang Ibrani atau orang Israel. Imam akan bertanya, betulkah orang yang bawa, saksi-saksi yang bawa, betulkah kedua-duanya berbuat zina? Kira-kira laki-laki nama Sinyong, lalu perempuan nama si Manis, kita kasih nama begitu saja ya. Kira-kira Sinyong ini yang kamu bawa betul dia berbuat zina? Iya, berbuat zina karena saksi sudah lebih dari 2 orang. Perempuan nama si Manis berbuat zina kedua-duanya? Iya. Nah sekarang laki-laki nama siapa? Lalu imam tanya sama mereka, laki-laki nama siapa? Nama Nyong. Imam besar tulis di debu. Perempuan nama siapa? Si Manis, dia tulis di debu. Apa isi tulisan di atas tanah itu? Sehingga semua lari tinggalkan perempuan itu dan Tuhan Yesus. Kalau ikut tradisi dan kebiasaan, orang yang dibawa itu sebut namanya imam besar tulis di tanah. Nama laki-laki itu, nama perempuan itu. Sebenarnya artinya begini. Saya teruskan untuk kita lihat arti tulisan di tanah itu oleh imam besar. Itu maknanya, right on the land, it means. Tulis di tanah itu berarti 1, cepat terhapus dari pandangan. Quickly erased from view. Jadi tulis namanya di tanah itu cepat terhapus. Karena sebentar orang lalu lalang, nama itu sudah terhapus atau kalau angin tiup debu, tulisan itu sudah hilang. Yang kedua adalah cepat segera dibinasakan dan kembali ke tanah. Jadi itu maknanya imam besar tulis di tanah. Kalau sudah tulis namanya langsung mereka angkat batu, lempar sampai mati. Karena itu cepat lenyap. Cepat kembali kepada tanah. Karena si berbuat jahat laki-laki dan perempuan ini dari tanah pulang ke tanah. Jadi imam besar tulis di tanah. Kalau namanya sudah dibaca langsung dilempar. Cepat lenyap. Namanya ditulis cepat dibinasakan kembali ke tanah. Nah. Waktu itu menurut catatan Ibrani Yesus itu adalah imam besar. Mereka bawa perempuan ini
Yesus 2 kali membungkuk dan menulis. Dan yang kedua kali setelah menulis dan Yesus omong, kalau kamu tidak berbuat dosa di antaramu, pertama ambil batu lempar perempuan ini. Justru mereka dapat baca apa yang Yesus sebagai imam besar tulis di tanah adalah semua mereka yang bawa perempuan itu. Justru nama perempuan itu tidak ditulis, tapi nama mereka semua ditulis. Waktu mereka baca nama mereka, tua, muda, laki-laki semua lari. Karena mereka tahu segera lenyap, segera ditumpas, segera mati, segera kembali ke tanah. Jadi bukan perempuan itu punya nama yang ditulis. Itu sebabnya perempuan itu tidak lari. Nama mereka yang ditulis. Dan mereka sudah tahu kalau nama di atas tanah ada 2 makna. Segera lenyap, segera binasa, jadi tanah. Mereka semua lari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Perlu kita datang kepada Tuhan dengan tulus dan bukan munafik. Perlu kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Perlu kita datang kepada Tuhan what we are. We come to the Lord what we are. Kita datang kepada Tuhan apa adanya. With honor and good heart. Dengan tulus dan hati yang baik. Kenapa mereka lari? Karena mereka datang dengan hati yang tidak baik, tidak jujur, tidak tulus. Dan mereka menyaksikan kehidupan yang tidak benar itu, nama mereka mulai ditulis di atas debu. Yang punya pengertian, mereka segera lenyap, mereka akan kembali cepat ke tanah. Maka itu mereka lari. Mereka tidak mendapatkan kelepasan. Mereka pulang dengan persoalan mereka. Mereka pulang dengan kemunafikan mereka. Mereka pulang dengan rencana jahat mereka. Yeremia pasal 17 ayat 13. Apa yang Yesus tulis di tanah sebagai imam besar itu menggenapkan nubuatan ini. Ya pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Dalam bahasa Indonesia tidak terang. Tapi terjemahan bahasa Indonesia kira-kira 25 tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa orang yang meninggalkan Tuhan itu namanya tertulis di dalam debu atau di dalam tanah. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih terang mengatakan seperti itu. Dia berkata begini, "Oh Lord, the hope of Israel, all who forsakes you shall be ashamed. Those who depart from me shall be written in the earth." Jadi bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bahwa yang meninggalkan Tuhan dan hidup tidak benar, namanya tertulis di debu, di dalam tanah. Dan itu yang Yesus tulis untuk menyatakan bahwa mereka meninggalkan sumber air hidup akan segera mati. Ketakutan atas kematian itu, tua muda semua lari. Karena mereka tahu mereka tidak tulus. Mereka tahu bahwa mereka mau menjebak Yesus. Mereka tahu mereka datang ketemu Yesus bukan untuk keselamatan, tapi untuk satu kehidupan yang makin buruk. Justru perempuan yang mereka tuduh itu, Yesus tidak tulis namanya di atas tanah. Ayat yang terakhir. Yaitu ayat yang ke-11.
Jawab Yesus. Jawab perempuan itu waktu Yesus tanya, saya baca dari ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak tulis namanya di atas tanah. Aku tidak menghukum engkau. Sebab kalau tulis di atas tanah, Yeremia pasal 17 ayat 10 harus digenapi. Yang berbuat dosa, meninggalkan sumber air hidup, namanya harus tertulis di atas tanah, di dalam tanah yang punya dua pengertian. Tulis di debu, cepat ditiup angin, lenyap dari pandangan. Pengertian yang kedua, segera kembali kepada tanah, artinya dihukum, artinya mati. Tapi perempuan ini yang dituduhkan justru. Lalu kata Yesus, demikian kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang lari tidak mendapatkan kelepasan. Yang tinggal tetap, yang dituduh sebagai orang berdosa, mendapatkan kasih karunia. Mendapatkan rahmat. Mendapatkan kelepasan, pembebasan, kemerdekaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya kita pernah berkamuflasi, tidak tulus dan tidak jujur, datang kepada Tuhan, jangan lari. Sebab kalau lari, kita akan lari dengan membawa ketidakbenaran kita dan kepalsuan kita dan ketidakjujuran kita seperti Farisi, Saduki dan orang-orang yang membawa perempuan ini, dan mereka tidak mendapat kelepasan. Tetapi orang yang dituduhkan sebagai orang berzina tidak lari, tinggal di situ dan dia mendengar suara, saya tidak hukum engkau. Pulang dan stop berbuat dosa. Berikan sanjungan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan adalah pelajaran penting. Kita jaga baik-baik supaya jangan sampai nama kita ditulis di debu, tapi biar ditulis dalam kitab kehidupan. Ada amin? Sekali lagi berikan sanjungan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Perempuan ini ada di dalam lembah kekelaman karena dituduh berbuat zina. Perempuan ini ada di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Tapi Mazmur 23 berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ia akan membawa saya keluar. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Gambaran kasih karunia, rahmat dan anugerah. Seperti perempuan ini dalam lembah kekelaman, Tuhan gembala baik membawa dia ke padang rumput yang hijau, yaitu kasih karunia, pemberitaan rahmat dan anugerah. Ingat, pulang dan jangan berbuat lagi. Kesempatan untuk hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Kita nyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia
perempuan ini ada dalam lembah kekelaman. Tapi karena dia tetap di hadapan Tuhan, dia dapat keluar dari lembah kekelaman itu. Dengan pemberitahuan, saya tidak menghukum engkau. Pulang dan nikmati padang rumput yang hijau. Pulang dan nikmati anugerah kasih karunia dan berhenti berbuat dosa. Berbaringlah di rumput yang hijau, gambaran daripada kasih karunia, rahmat dan anugerah itu. Tapi mereka yang lari, mereka pulang dengan persoalan mereka. Dan tidak ada cerita lanjutan mengenai mereka yang lari pulang. Tua, muda, kecil, besar. Itu berarti ketika kita tidak tulus dan tidak lurus dengan Tuhan, kita punya rencana jahat dan pikiran jahat yang tidak mau ditanggalkan. Kita akan terus berjalan di dalam kekelaman. Dan lembah kekelaman akan menerkam kita yang disebut lembah beka. Karena itu, mari kita membuat pemisahan. Kita telah mendapat kasih karunia, bukan kita yang lari dari kasih karunia. Sekali lagi kita nyanyiin Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang dengan penuh ketulusan kepada Tuhan. Aku tidak mau undur dan lari dari Tuhan. Sekalipun aku sedang ada dalam lembah kekelaman, karena aku tahu janji Tuhan. Aku akan diantar dalam anugerah yang digambarkan sebagai padang rumput yang hijau. Kesempatan kesekiannya untuk kami menikmati rahmat dan anugerah seperti perempuan ini. Orang berdosa, orang berzina, orang jahat. Tapi karena dia tidak lari, Tuhan Yesus bilang, saya tidak hukum engkau. Saya berikan kasih karunia. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Ini padang rumput yang hijau untuk kami nikmati. Kita tidak tahu masa hidup kita masih tinggal berapa tahun. Saya sudah beberapa kali ngomong, sisa uang kita bisa hitung. Sisa tanah milik kita bisa hitung berapa luasnya. Sisa emas perak di lemari kita bisa hitung. Sisa baju di lemari pakaian kita bisa hitung. Sisa aset kita bisa hitung. Tapi sisa umur tidak ada orang bisa hitung. Karena itu, pergunakan dengan baik ketika Tuhan kasih kita padang rumput yang hijau. Kasih karunia, tidak menghukum kita. Menjamin keselamatan kita, membaringkan kita di tempat yang tentram dan aman. Gunakan itu dengan baik.
Kalau saudara Bapak Ibu mau katakan, Tuhan tolong saya supaya saya gunakan sisa hidup yang saya tidak bisa hitung ini berapa lama, pendek atau panjang. Biar saya menikmati padang rumput hijau kasih karunia itu. Dan saya mau menyenangkan-Mu. Bisa angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dengan tulus, dengan jujur, dengan penuh kasih kepada Dia yang memberi kesempatan untuk kesekian kalinya. Untuk supaya kami menikmati padang rumput yang hijau, rahmat, anugerah, kasih karunia itu. Bapa di sorga ini kami semua berdiri di hadapan-Mu. Engkau dengar doa kami, Engkau dengar penyerahan kami, Engkau dengar keputusan kami, Engkau dengar komitmen kami, Engkau dengar ucapan syukur kami. Sebab semua kami punya latar belakang orang berdosa. Kebetulan firman Tuhan yang disampaikan yang berdosa ini adalah perempuan berzina. Dan yang berdosa ini adalah ahli-ahli Taurat dan Farisi Saduki. Tapi Farisi Saduki dan ahli Taurat lari kasih tinggal Yesus. Perempuan berzina ini tidak lari kasih tinggal Yesus. Dan dia mendapatkan kasih karunia. Dia seperti ada dalam lembah kekelaman dan mendengar perkataan, aku tidak menghukum engkau. Engkau nikmati padang rumput yang hijau sekali lagi. Dan ingat, pergunakan waktu itu dengan baik, dengan tidak berbuat dosa lagi. Tapi mereka yang lari, kami tidak tahu ending mereka. Tapi yang pasti, nama mereka masih tertulis di debu tanah yang cepat dan segera lenyap dan hilang. Dengar doa kami semua Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami sebagai suami, istri, pemuda, pemudi, aktivis gereja, pemusik, singer, song leader, bagian multimedia, bagian sound, lalu bagian aser, semua kami. Supaya hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Sebagai imam, kadim dan abdi Allah menyerahkan semua kami dalam tangan-Mu. Terima doa kami dan penyerahan kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa menikmati padang rumput yang hijau itu. Kasih karunia, rahmat dan anugerah itu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik. Terbaik, terbaik, terbaik bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada yang melayani, dipersilakan. Mari kita berdoa sebelum kita mempersembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan Engkau begitu baik dan Engkau mengantarkan kami di tempat ini sore hari ini Tuhan. Kami mendengarkan suara kebenaran firman-Mu, kami menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk memberkati hidup kami dan terlebih lagi dapat memberkati banyak orang ya Tuhan di sekitar kami dan di mana saja kami berada, kemana saja kami melangkah Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu besar untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami, diberkatilah Engkau Tuhan melalui tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu besar ya Bapa. Di doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sambil memberi, dengar beberapa pemberitahuan. Kebaktian kunjungan hari Rabu itu di rumah Bapak Tanaos di jalur Ampopulu, punya pergi sana jauh yang di sana. Jadi kita ambil lagi jauh di perumahan yang di ujung jalur Ampopulu ke sana. Lalu hari Jumatnya itu di rumah Bapak Sony di Tuak Lobang, di depan Sitarda masuk ke pinggir laut sebelah kiri kalau dari Kupang. Jadi Bapak Ibu bergairahlah untuk bisa mengikuti kunjungan-kunjungan. Lalu kalau saudara tergerak untuk memberi persembahan buat pembangunan gereja atau misi sekecil apapun, pemberian saudara isi di amplop dan tulis bahwa ini untuk pembangunan, ini untuk misi. Karena saudara-saudara kita di Oimova itu mereka tidak ada gedung gereja karena mereka gabung dengan kita. Gemit sudah ambil gedung gerejanya, kursi segala macamnya. Jadi mereka tidak ada tempat untuk beribadah. Jadi kita kirim terpal 6, mereka bikin tenda untuk beribadah. Kursi juga tidak ada, jadi mereka pinjam kursi sewa dari gereja di sini yang bayar tiap minggu 200 sampai 300 kursi setiap hari Minggu. Itu berarti satu kursi 1.000 rupiah. Kita bayar tiap minggu dari gereja ini untuk mereka pakai kursi di sana. Ingat bahwa apa yang kita lakukan, kita sedang melakukan bagi sesuatu yang bernilai kekal. Gereja ini berusaha untuk tidak mengumpulkan duit untuk organisasi, tapi bagaimana bisa pakai buat tolong pertumbuhan dan perkembangan pekerjaan Tuhan. Jadi mari kita semua sehati untuk membantu dan menolong pembangunan gereja di berbagai tempat. Juga pembangunan gereja kita di Oetalu, Sejahtera Land, sudah di Slough, tiang-tiang besi semua sudah berdiri. Dan kita diperhadapkan dengan 2 pembangunan gereja. Yang di belakang airport Penfui dan yang di Oimova. Yang di Oimova itu memerlukan kurang lebih 300-an juta untuk sampai atap, dan mereka bisa gunakan kalau bisa musim hujan ini mereka tidak kena hujan. Mereka berbakti walaupun gerejanya baru dipasang kap dan atap belum ada tembok keliling, tapi biar ribuan orang ini bisa berbakti dengan tenteram dan aman bersama pendetanya. Mari kita berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Nah, bagi bapak dan ibu yang mau mempersembahkan anaknya supaya segera datang ke depan. Sebab di dalam gereja ini tidak membaptis anak kecil. Menurut Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 dan Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 dan Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 bunyinya sama. Dan saya akan baca dari Matius pasal 19 ayat 13. Saya baca. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Jadi anak kecil harus dibawa kepada Yesus. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, bukan percik air atas mereka. Jadi organisasi gereja yang melakukan bukan Tuhan tumpang tangan tapi percik air telah membuat sebuah pemberontakan atau merubah firman Allah. Sebenarnya mereka mau berkata bahwa Tuhan omong begini, beta mau dengar Tuhan ngomong, beta mau bikin begini. Tuhan bilang bawa, lalu saya tumpang tangan dan memberkati, persembahkan mereka. Bukan fiti air, tapi organisasi gereja tertentu bilang, tidak, saya mau fiti air saja. Lalu mereka bilang baptis. Sedangkan firman Tuhan ini tidak bilang begitu. Saya baca sekali lagi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, tidak percik air.
dan mendoakan mereka tidak percik air. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Memarahi ini karena pikir Tuhan Yesus sibuk, jadi jangan bawa anak-anak untuk bikin ribut. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi meletakkan tangan tidak percik air yang sering organisasi gereja tertentu bilang baptis. Padahal Tuhan Yesus bilang tidak. Tapi organisasi gereja sekarang melawan sama Tuhan Yesus. Mereka bilang Tuhan Yesus omong begitu, maka kita mau bikin lain. Maka kita telah bertentangan dengan Tuhan. Nah, kebenaran ini yang kita harus taat. Jangan sampai kita terbabit dengan peraturan organisasi agama dan gereja, tapi peraturan surgawi kita tolak. Kita tidak ikut. Nah, ada 2 pertanyaan buat bapak dan ibu dari anak laki-laki. Kaisar Yared Rufinus Panggidae. Ada 2 pertanyaan buat ayah dan ibu. Apakah bapak dan ibu mau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat dan kadin, bahwa anak laki-laki Kaisar Yared Rufinus Panggidae akan dididik mulai dari sekarang untuk mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dari anak ini? Apakah jawab bapak dan ibu? Yang kedua, apakah bapak dan ibu mau berjanji bahwa selama hidup akan menjadikan Kaisar Yared Rufinus Panggidae menjadi pokok doa untuk anak ini bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya? Apakah jawab bapak dan ibu? Dengan demikian tidak ada rintangan untuk anak laki-laki ini dipersembahkan. Mari kami sekalian bangkit berdiri. Lalu kita menyanyi hamba memuji kebesaran. Bapa di sorga, seorang anak laki-laki Kaisar Yared Rufinus Panggidae bersama ayah dan ibunya membawanya kepada Engkau, dan sebelum Imam Kadim dan Abdi Allah memberkatinya, tangan Trinitas Agung Bapa, Anak dan Roh Kudus lebih dahulu memberkati anak laki-laki ini. Oleh sebab itu kami mempersembahkannya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan biar ia terpelihara sampai Maranatha Tuhan Yesus jemput salehnya. Anak laki-laki ini Kaisar Yared Rufinus Panggidae, hamba sebagai Imam Kadim dan Abdi Allah menumpangkan tangan di atasnya dan memberkatinya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biar anak ini terpelihara sampai Maranatha. Dan pemberkatan serta penyerahan ini berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini pasti belum semua kita dapat kunjungan. Kalau Tuhan Yesus belum datang, pasti tahun depan semua mendapat kunjungan. Kita mulai dari tempat yang paling jauh dan belum pernah didatangi rumahnya sekalipun oleh untuk sebuah pertemuan atau kebaktian. Jadi kita utamakan seperti begitu. Jadi kita berdoa supaya kunjungan ini berlangsung dengan baik. Mari kita bangkit berdiri. Sabar. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Kalau ada tolong angkat tangan. Ada satu. Adakah? Ada di belakang? Ada satu. Oh, tidak ada. Oke. Kalau ini saudara Rudi ini, dia baru pertama kali datang dalam ruangan ini, tapi mereka orang-orang pertama waktu kebaktian mulai. Hanya dia hilang ke Papua baru pulang. Jadi dia datang kebaktian setelah kami ketemu dia beberapa hari yang lalu. Lalu kami bilang mesti datang gereja sebab kamu dulu waktu gereja masih kecil dalam keadaan yang sukar sulit. Kamu dengan orang tua kamu hadir dalam gereja dan hari ini dia datang gereja. Ini berdiri dulu, kasih tahu nama dulu, kasih mic dulu. Nama siapa sebenarnya? Nama lengkap ya? Iya. Nah, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu bersama semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, bersama semua jemaat, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Saya ini nama Rudi Gosario. Sejak tahun 85 saya diselamatkan Tuhan di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa Yesus itu bukan nabi tapi Tuhan. Saya dari agama Konghucu, orang tua saya juga Konghucu, tetapi saya sudah percaya dan diselamatkan Tuhan. Tapi di sini di mana? Sekarang tinggal di mana, Rudi? Tinggal bersama anak laki-laki saya, masih di kos di BTN. Di BTN. Ya. Baik, terima kasih Rudi, senang buat kedatanganmu di sini. Mari kita berikan sanjungan begitu. Silakan duduk. Jadi Rudi ini orang dari tahun 85. Hanya karena bisnis, usaha dan pekerjaan dia mesti tinggalkan Kupang, merantau ke Papua, merantau ke mana-mana, dan sekarang umur sudah mulai lanjut, pulang kembali untuk dengan anak cucu semua di Kupang. Dan saya harap anak cucu pun bisa satu waktu dapat berbakti bersama-sama dengan kita di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Presley Blessing.
will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Bapa di sorga, kami berdoa berkati seluruh sidang jemaat dalam usaha dan pekerjaan. Berkati anak cucu kami semua yang sekolah mulai dari tingkat TK sampai universitas dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Beri mereka cinta Tuhan, cinta orang tua, hormat Tuhan, hormat orang tua, supaya umur mereka diperpanjang di atas bumi dan diberkati. Kami juga berdoa buat pasangan suami istri, beri mereka sehati dalam mengiring Tuhan, kemampuan untuk mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan, mengenal jalan kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya masa depan mereka selalu menjadi masa depan yang gilang gemilang. Tolong setiap kami orang tua supaya melihat anak-anak yang ketika menyimpang ke kiri atau ke kanan atau berbuat salah, ada keberanian untuk menasihati anak-anak dan tidak boleh membela kesalahan anak-anak. Menuntun mereka untuk mengerti jalan yang benar. Kami berdoa buat para janda, balu, yatim piatu, duda. Tuhan jaga lindung mereka, berkati mereka. Bangsa dan negara kami, presiden kami dengan kabinetnya, dan DPR pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kami minta Tuhan beri mereka akal budi hikmat untuk memikirkan kesejahteraan bangsa, kesejahteraan rakyat ini. Kami berdoa buat Panglima Angkatan Bersenjata. Kami berdoa buat Kapolri, Tuhan tolong supaya mereka menjadi garda penting dan utama di bangsa ini untuk ketentraman daripada negeri ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat, perintis kota, perintis non kota, semuanya kami taruh dalam tangan-Mu, berkati semuanya. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now, receive grace, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God, the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat, dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior. Dan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. And Holy Spirit, Parakletos and Comforter. Dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur itu. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. To all amazing best friends in whole the world, in Europe, in Africa and Middle East and Asia,
and United States, in Australia and New Guinea, where you join us in the Sunday service in this evening. We hope you get blessing and be blessed. And we ask you, pray for us in New Covenant Assemblies in Jalan Jenderal Soeharto 25, so that we become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying and join us in the Sunday service this evening. God bless you and see you in next Sunday. Shalom. Berkumpul bersama tua-tua jemaat akan menerima para pendeta yang duduk di depan kita secara adat Timor, dan orang Timor bilang natonis. Saya persilakan Bapak Mama yang mau natonis.